Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video Renungan Malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, setiap kita masing-masing punya cerita kehidupan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang kita alami, kita hadapi, yang kita pikul di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan saudara, dari orang-orang yang memohon doa, dari orang-orang yang ingin konseling, saya melihat bahwa hari ini begitu banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan itu terjadi saudara karena banyaknya tantangan, masalah, persoalan, beban yang dia hadapi. Ada beban ekonomi, ada beban masalah keluarga, ada beban persoalan yang lain. Dan mungkin saat ini setiap saudara juga memiliki beban sendiri, persoalan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hari ini beban itu membuat saudara hidup dalam kekhawatiran? Apakah beban dan persoalan itu hari ini membuat saudara hidup dalam kecemasan dan ketakutan? Saudara, jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, maka kita akan menderita dalam menjalani hidup ini. Maka damai tidak akan ada dalam kita menjalani hidup kita. Maka kita akan tersiksa dalam kita menjalani hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran.
Mungkin saat ini secara pikiran sulit untuk kita bebas dari kekhawatiran karena begitu kuatnya alasan yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Tetapi saudara, setiap orang juga punya masalah dan persoalan. Setiap orang juga punya beban dalam kehidupannya. Yang membedakan adalah bagaimana orang tersebut menjalaninya dan menghadapinya. Kalau kita hadapi masalah, persoalan, beban kita dengan benar, maka berkali-kali saya menegaskan bahwa masalah dan persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat jika kita hadapi dengan benar. Masalah dan persoalan itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat jika kita hadapi dengan benar. Semua orang di dunia ini juga punya masalah, persoalan, baik dia mengenal Tuhan, baik tidak mengenal Tuhan. Yang seharusnya membedakan adalah sekalipun kita menghadapi masalah, persoalan, beban hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga, tetapi kita menghadapinya dengan tidak khawatir, dengan tidak dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bisa mengalami itu, saudara? Itu yang akan kita belajar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 55, mulai ayat 17 sampai ayat 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 55 mulai ayat 17 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan tentang beban yang dia alami dalam kehidupannya, tentang persoalan yang dia alami. Hidupnya begitu sulit, hidupnya begitu rumit, karena dikatakan di ayat 19 bagian B, bahwa ada serangan orang berduyun-duyun melawan dia. Jadi ada orang yang berduyun-duyun, artinya banyak orang yang ingin mencelakakan dia, banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Itulah yang dialami oleh Daud, sang pemazmur ini, saudara. Kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Daud berkali-kali mengalami dia ingin dibinasakan. Kita bisa melihat, saudara, bahwa Saul ingin membunuh dia, lalu kemudian dia pergi ke satu suku untuk bersembunyi di sana. Malah suku itu mengkhianati dia dan akhirnya memberitahukan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka.
Tetapi Tuhan menyelamatkan Daud. Ketika Daud selamat, dia juga pernah pergi kepada orang Filistin. Karena selalu saja Saul ingin membunuh dia. Dia meniti karir bersama dengan orang Filistin. Baru saja karirnya menanjak, orang Filistin akhirnya memecat dan mengusir dia tanpa alasan. Artinya Daud ini, saudara, menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan. Berkali-kali dia ingin dibunuh, dibinasakan, dan begitu banyak musuh-musuh yang harus dia alami, yang dia hadapi. Itu sebabnya dia gambarkan, saudara, bahwa berduyun-duyun orang ingin membinasakan dia. Berduyun-duyun musuh ingin membinasakan dia. Itu artinya dari berbagai sisi, dari berbagai arah datang musuh untuk melawan dia. Mungkin itu juga yang kita alami, saudara, alami saat ini. Ada masalah, persoalan dari berbagai sisi, dari berbagai arah yang datang menerpa kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara terasa terhimpit, hidup saudara terasa sesak, beban saudara berat, hidup saudara begitu rumit, saudara. Mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Itu jugalah yang pernah dialami oleh Daud, yang dia jelaskan, yang dia saksikan di dalam mazmurnya ini, saudara. Tetapi dalam semuanya itu, dia berkata bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Itu dia tegaskan di ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran, saudara. Sekalipun begitu banyak alasan yang membuat kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran, membuat kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ada begitu banyak alasan mungkin. Tetapi Tuhan tidak ingin saya dan saudara dikuasai oleh kekhawatiran. Dia tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Dia ingin kita bebas dari segala kekhawatiran. Dan itu juga yang dialami oleh Daud dalam beban, dalam persoalan, masalah yang menyerang dan menghimpit dia. Dia bebas, saudara. Dia bebas. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, yang pertama kita lihat di sini, pertanyaan pertama adalah bagaimana Daud, apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran, saudara? Di ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kecemasan? Dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa ada banyak hal yang mengkhawatirkan, dan memang benar-benar dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu. Tetapi dalam dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu, dia serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dia serahkan segala khawatirnya kepada Tuhan. Dia serahkan, saudara. Beban kekhawatiran itu menindih, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menyerahkan segala khawatir saudara kepada Tuhan, ataukah hari ini saudara sedang memikul segala beban dan kekhawatiran itu, malah saudara sedang menambah-nambah kekhawatiran itu dalam hidup saudara? Seharusnya yang kita lakukan adalah supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya ingin menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Saya tidak mau disiksa. Saya tidak mau menderita hidup dalam kekhawatiran. Saya mau serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Kita melihat, saudara, bagaimana cara Daud menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Di ayat 17, dia menyaksikan bahwa, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dalam beban persoalan yang datang dari berbagai sisi, dalam situasi rumit, hidupnya terhimpit, bebannya menindih,
Dalam situasi yang demikian dia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dengan cara berseru dan memohon di hadapan Tuhan. Itu yang dialami, itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana sehingga dia bebas dari kekhawatiran, bagaimana sehingga dia menang dari segala kekhawatiran, karena dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Tentu saja yang dia serukan adalah segala beban persoalan yang menindih kehidupannya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu bebas dari segala kekhawatiran, maka serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan cara saudara berserah kepada Tuhan yaitu dengan cara berseru, berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita berserah kepada Tuhan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita bebas dari segala kekhawatiran. Hiduplah dalam doa, hiduplah dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, Dia Allah yang memperhatikan saudara, Dia Bapa kita, dan saya dan saudara begitu berharga bagi Dia. Bahkan segalanya Dia relakan untuk Dia korbankan bagi setiap kita, saudara. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa dan berseru, tolong kami Bapa, tolong saya ya Tuhan. Apa yang sedang saudara alami, saudara sedang sakit, mari datang kepada Bapa, berseru kepada Dia, katakan, Tuhan tolong anakmu ini, sembuhkan anakmu ini, tolong anakmu ini, angkat segala beban persoalan anakmu ini, tolong anakmu ini ya Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Jika itu yang kita lakukan, saudara, maka saudara akan mengalami, begitu saudara selesai berseru dan berdoa kepada Tuhan, hidup saudara terasa lega, tenang, dan tentram. Kekhawatiran sirna dari kehidupan saudara. Jadi saudara, bagaimana cara kita bebas dari kekhawatiran? Yang pertama, berserulah kepadanya. Lalu kemudian ayat yang ke-24 di sana dikatakan, tetapi Engkau ya Allah, Engkau menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Saudara, Daud menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sekalipun sepertinya untuk sekian lama waktunya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka berhasil, hidup mereka tentram, hidup mereka sepertinya begitu baik. Tetapi tahukah saudara bahwa mereka itu akan dijerumuskan oleh Tuhan, mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan firman Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mencapai setengah dari umurnya. Artinya berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi mereka tidak akan dipenuhi bagi mereka, tidak akan mereka alami. Kenapa saudara? Karena mereka hidup dalam kefasikan. Tetapi Daud berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ada orang yang hidup dalam kefasikan, tidak takut Tuhan, hidup mereka menjadi beban bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup mereka merugikan orang lain. Dan mereka akan menerima akibat dari semua yang mereka lakukan. Tetapi Daud berkata, sekalipun di dunia ini begitu banyak orang yang demikian, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jadi cara Daud berserah kepada Tuhan adalah dengan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam situasi yang dia alami, sekalipun begitu banyak orang yang hidup di luar Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka sukacita saja, tetapi akhirnya Daud sadar bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, Tuhan akan menjerumuskan mereka. Tetapi dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi cara berserah kepada Tuhan supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, percayalah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Dia berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, apakah saat ini misalnya kalau ada anak saudara masih kecil, lalu kemudian
Dia sedang mengalami ketakutan oleh karena melihat sesuatu, oleh karena alasan tertentu. Bagaimana pengaruhnya jika saudara hadir di sana dan memeluk kehidupannya, memeluk dia? Maka dengan seketika segala ketakutan itu akan sirna. Segala kekhawatiran itu akan sirna dari dia. Dia akan tenang, damai, dan tentram, saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa saudara adalah Bapa yang sanggup dan berkuasa untuk melindungi dia, untuk menyelamatkan dia. Artinya apa, saudara? Itu menjadi satu analogi bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup menolong kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa dia sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita, maka kita akan damai dan tentram. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa, saudara? Sekalipun kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, tetapi kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ada banyak orang yang berdoa, memohon di hadapan Tuhan, tapi kemudian dia mulai mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang tidak benar. Ada begitu banyak orang yang sakit, dan kemudian ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan. Bahkan minta topangan doa kepada pelayan, kepada hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berobat ke dukun. Di video-video sebelumnya, saudara-saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya menemukan berkali-kali orang Kristen yang demikian. Dia minta doa, saya berdoa, saya menangis, mendoakan dia. Tapi kemudian dia berdukun. Sehingga akhirnya sembuh pun dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia, apakah kuasa Tuhan ataukah karena kuasa kegelapan itu yang sedang menipu dia dengan kesembuhan. Itu sebabnya, saudara, seringkali tidak terjadi kesembuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, di mana dia berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menyembuhkan dia. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman, saudara, di mana ada orang yang meminta doa kepada saya. Lalu kemudian dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya mendoakan dia. Tetapi betapa kagetnya saya. Betapa kagetnya saya, saudara, ketika satu saat ada keluarga dukun yang berkata bahwa si Anu itu kemarin kulihat berobat ke si Anu. Yang dia maksudkan tempat berobat itu adalah keluarganya yang dukun. Betapa kagetnya saya, orang ini minta doa. Orang ini minta dukungan doa supaya dia disembuhkan, tapi di sisi lain dia juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun dia berdoa, beribadah kepada Tuhan, dia tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Hal yang bertolak belakang terjadi, saudara, adalah bapak saya. Itu jadi satu contoh yang luar biasa, di mana saya masih mengingat ketika saya masih kecil, saudara. Dia ini, bapak saya ini sebenarnya bisa dibilang bukan orang yang rajin beribadah pada waktu itu. Bukan orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali dia mengalami satu penyakit yang aneh, di mana di dalam betisnya muncul bisul, saudara. Tetapi bisul ini makin parah dan makin parah. Bahkan akhirnya berlobang kaki ini, saudara. Lalu kemudian diobati, sekian lama waktunya, tidak sembuh dan tidak berkurang, malah makin parah. Lalu kemudian orang-orang mulai berkata, itu penyakit lain itu. Orang-orang mulai berkata bahwa kayaknya itu penyakit karena dibuat-buat orang itu, karena santet lah, karena inilah, karena itulah. Lalu orang-orang mulai memberi saran. Di sana ada dukun yang terkenal, ada dukun yang dikenal sebagai dukun yang sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan ini dan itu. Saya salut dengan jawaban bapak saya. Dia orang Kristen, dia bergereja, tetapi pada waktu itu sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh bergereja, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi tahu, saudara, apa yang menjadi jawabannya? Dia berkata, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya berdukun.
Wow, itu jawaban yang luar biasa, saudara. Dia berkata bahwa lebih baik saya mati karena penyakit ini daripada saya berdukun. Padahal pada masa itu dia belum benar-benar cinta Tuhan. Dia belum setia sungguh-sungguh beribadah, tapi dia punya iman seperti itu. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya setia beribadah, kelihatannya terlibat pelayanan, tetapi ternyata masih berdukun juga. Tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa supaya saudara tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, supaya saudara tidak disiksa oleh kekhawatiran dalam kehidupan saudara, maka serahkanlah hidup saudara, serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara? Berserulah kepadanya dalam segala situasi kondisi, dan percayalah kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Percaya bahwa dia sanggup menolong saudara. Kalau seorang anak ketika bapaknya hadir, dia begitu tenang dan tentram sekalipun ada bahaya di depan, ada ketakutan di depan, karena dia percaya kepada bapaknya sanggup melindungi dia, maka dia akan tenang. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, kalau memang saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, maka saudara tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang saya ingin kita lihat jawabannya, saudara, adalah apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita jika kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan dengan percaya kepada Dia. Apa yang akan Dia lakukan kepada kita, saudara? Kita melihat bersama. Di ayat 17 Dia berkata, "Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku." Saudara, yang pertama yang akan Tuhan lakukan jika saudara berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Dia, maka yang pertama yang akan Tuhan lakukan adalah Dia akan mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Allah akan menyelamatkan saudara. Dia akan mengerjakan keselamatan baik dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, baik untuk kehidupan yang kekal. Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dunia ini, saudara akan mengalami Tuhan menyelamatkan saudara. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat saudara, Dia akan melindungi saudara, Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara, maka saudara akan melihat bahwa saudara akan mengalami keselamatan yang kekal, saudara. Saudara akan mengalami Tuhan mengerjakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, supaya saudara mengalami keselamatan. Saudara, jika kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya ini? Apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, apa yang ada pada kita hari ini, saudara, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa di sana. Bahkan kalaupun misalnya ada yang kita bawa, maka sebenarnya itu berbahaya. Atau mungkin ada orang yang ada keluarga yang menaruh sesuatu ke dalam peti kita satu saat nanti. Saya yakin tidak akan ada barang-barang berharga yang akan ditaruh di sana. Artinya apa? Kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Kalau kita tidak memiliki keselamatan, apa yang akan terjadi? Kita ke neraka sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, saudara. Wow, menyedihkan sekali jika kita masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Oleh karena kita berjuang untuk dunia ini, padahal kita tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini. Satu kali, saudara, saya menguburkan orang yang meninggal. Jadi pada waktu itu acara liturgi gereja, dalam acara penguburan itu, saudara, sebelum acara liturgi saya melihat yang meninggal ini adalah seorang anak muda. Saya melihat bapaknya menangis dan menangis.
Dan karena di daerah, waktu itu saya masih merintis saudara, karena di daerah ini masih begitu kuatnya paham okultisme dan belum beragama, masih begitu banyak orang belum beragama saudara. Jadi pada waktu itu saya melihat begitu dia menangis, bapaknya ini menangis. Lalu kemudian akhirnya sambil menangis terseduh-seduh, dia mengambil dompetnya. Lalu dia keluarkan uang 50.000 dari sana saudara. Dan akhirnya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia masukkan uang 50.000 itu ke dalam peti. Pikiran saya waktu itu ketika dia taruh uang 50.000 itu ke dalam peti, dia berpikir bahwa ini akan menjadi jajanmu. Dia sedang berkata kepada anak ini, itu jajanmu nak. Dia kasih 50.000. Pada waktu itu mungkin sekitar tahun 2005, 2006, mungkin sekitar itu saudara. Sudah sangat lama. Dan akhirnya selesailah acara adat, sehingga akhirnya diserahkan kepada saya untuk melaksanakan liturgi. Lalu saya laksanakan liturgi, saya berkhotbah dan sebagainya. Dan kemudian sebelum peti ditutup, saya memberi pesan kepada keluarga, sebentar lagi peti ini akan ditutup dan di kuburan tidak akan dibuka lagi. Lalu saya berkata, kalau saudara merasa ada sesuatu yang perlu ditaruh ke dalam, silakan ditaruh. Tapi kalau saudara merasa ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam peti ini, silakan diambil dan dikeluarkan, dan peti akan segera ditutup. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu saudara, akhirnya bapak ini mengulurkan tangannya kembali ke dalam peti. Lalu kemudian akhirnya dia mengambil selembar uang 50.000 yang tadi dia taruh ke dalam. Saudara, ketika aku lihat itu, aku merinding saudara. Merinding karena apa? Aku bayangkan bahwa ternyata kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan membawa apa-apa. Ya memang di sana tidak perlu uang, saudara, dan tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya memang. Tetapi ketika seorang ayah menaruh uang 50.000 ke dalam peti, dan kemudian ayah yang sama mengambilnya kembali, itu menjadi satu gambaran bahwa kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, uang 50.000 pun itu terasa rugi bagi keluarga untuk meninggalkannya kepada kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara sudah mengalami keselamatan, dan keselamatan itu akan terjadi, akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh berseru kepada Dia, ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya saat ini saya menegaskan kepada saudara, pastikan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan itu saudara, pastikan itu. Lalu kemudian yang kedua yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Yang kedua yang akan Dia lakukan di ayat yang ke-19 di sana dicatat, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin mencelakakan pemazmur ini. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan dia. Tetapi ketika dia serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, kecemasan atas semua situasi itu, dengan cara dia berseru kepada Tuhan, dengan cara dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang terjadi saudara adalah Tuhan membebaskan dia dari semua niat jahat, dari semua keinginan orang yang ingin membinasakan dia. Tuhan bebaskan dia. Saudara, hari ini mungkin ada begitu banyak masalah yang menghimpit saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Tuhan ingin membebaskan kehidupan saudara dari segala himpitan masalah persoalan. Tuhan mau membebaskan saudara.
dari segala beban persoalan yang menindih saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Saat ini saudara, mungkin saudara berkata, hidupku begitu berat, hidupku terasa dihimpit dari berbagai sisi. Pertanyaannya, maukah saudara bebas? Tuhan ingin saudara bebas dari sana. Tuhan ingin saudara bebas dari himpitan itu. Tapi bagaimana supaya kita mengalami kebebasan? Serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berseru kepada Dia dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, di ayat 23, di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Berikutnya yang akan Tuhan kerjakan jika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita saudara, Dia menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara saudara, mencukupkan segala kebutuhan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Dia berkata, kalau burung di udara saja dipelihara, apalagi engkau. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Artinya apa? Tuhan mau menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia menjamin kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita merindukan pemeliharaan, kecukupan daripada Tuhan? Kalau kita merindukan kecukupan, pemeliharaan berasal dari Tuhan, maka serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan dengan berseru kepada Dia, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan khawatir. Dia pasti akan memelihara kita saudara. Sekalipun sepertinya begitu sulit saat ini, sekalipun sepertinya semuanya serba sulit saat ini, jangan takut. Allah akan membebaskan saudara. Allah akan memelihara saudara. Kemudian yang terakhir saudara, masih di ayat 23 dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara tidak diabaikan oleh Tuhan. Dia peduli kepada saudara. Mungkin orang-orang lain sudah mengabaikan saudara karena situasi saudara, karena masalah yang saudara alami, karena beban yang menindih kehidupan saudara. Mungkin orang-orang sudah mengabaikan saudara, tetapi Dia tidak akan pernah mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara, Dia memperhatikan saudara, Dia menyayangi saudara. Dia berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita tidak dibiarkannya goyah saudara. Dia akan menopang kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tidak dibiarkannya kita berada di lembah masalah persoalan. Tidak dibiarkannya kita terjerat dan dihimpit oleh masalah dan persoalan kehidupan kita. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita jika kita berserah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Berserulah kepada Dia.
Serahkan, doakan segala masalah persoalan saudara. Dan percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Dan kemudian, apa yang akan Tuhan lakukan jika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Dia akan menyelamatkan saudara. Sekalipun bahaya, sekalipun apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ada Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Lalu kemudian Dia akan membebaskan saudara. Lalu kemudian Dia akan memelihara saudara. Dia tidak mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara ketika saudara berserah kepada Dia. Tuhan menjamin saudara. Tuhan menjamin bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia memperhatikan kita. Itu sebabnya jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari alami janji firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia peduli kepada kita. Dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan firman-Mu mengajar kami supaya kami berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dengan cara berseru, berdoa kepadamu, dengan cara percaya sungguh-sungguh kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami sudah belajar bahwa jika kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Engkau Allah yang akan menyelamatkan, Engkau Allah yang akan membebaskan, Engkau Allah yang akan memelihara, dan Engkau Allah yang peduli dan tidak mengabaikan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, ajar mereka menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan mereka. Kami akan bersepakat bersama berdoa kepadamu. Teruslah hadir di tengah kami, menjawab kami, melawat kami, menjamah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa.
Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban masalah persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah beban persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan.
Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan, campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit, dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik,
Hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan, kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan, tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan, campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan, kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan, kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan, kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anakmu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan, memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama.
Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.